gini Le, kita sebagai afiliator, katakanlah kita punya produk, kita review lah produk ini di live kita, iya kan? Kalau misalkan orang cek keranjang kuning, berarti kita sebagai afiliator nggak ngapa-ngapain kan? Nggak nge-packing, nggak apa gitu. Nggak, betul. Itu indahnya afiliator itu. Oke, itu awal-awal. Bulan kedua aku dapat 1,4 juta, aku masih ingat itu. Itu Juni tahun lalu. 1,4 juta komisi bersih dalam 1 bulan. 1 bulan. Di bulan ketiga aku meledak. Dapat 11 juta komisi. Oke, berarti sampai terakhir ini JMV udah level berapa? 10 kali lipat lah dari yang aku ceritain tadi. Sekarang aku tanya sama abang, di mana lagi kita bisa kerja dapat 3 digit per bulan? Jadi ceritanya gimana TikToknya lah itu? Ya saya udah banyak TikToknya tadi sekarang ini gue mau nyoba-nyoba untuk ikutan jualan-jualan. Gue lihat jualan-jualan itu oke juga tuh. Jualan apa? Apapun lah jual. Oh, nang jual buru. Enggak lah, udah punya keranjang kuning belum? Oh udah, keranjang kuning udah, tapi jualannya belum. Maksud tuh, unang jual buru dodok martiga 3. Kenapa rupanya? Saya ingat kono. Oh ya nggak apa-apa lah. Jadi Kan bersaing itu kan sehat. tapi kan nggak apa-apa lah. Artinya kan kalau tulang kan sudah ada actionnya. Kalau gue nanti gue bikin kreativitasnya gue aja. Tapi nggak sebenarnya boy do habi marhab kita sa TikTok komulo. Saya sedang pengen membuktikan itu. Benar nggak sih kita bisa punya duit dari TikTok? Karena selama ini kan kita cuma ngobrol-ngobrol doang, komal-komal, menyanyi, ya kan, Ya, dapat live. saweran. Ai sa dilingunan udah habis sedo. Jadi terjun ada hormon uang. Dong, ibu tuh kamu do. Layon sampai mau buat TikTok, mau ben akun TikTok. Polan alani kita FYP nadi tambal ban. Iya, ada yang nanya TikTok. Ada yang nanya TikTok abang yang ganteng itu apa? Asik. Iba mau do Leon. Rupanya pas Kebablasan. udah kecemplung kebablasan, gak bisa spender. Yo. Level berapa, Le? Hah? Level berapa? 22. Yo. Luar biasa. Luar biasa. Itu 3 minggu. Aduh. Bisa ada hormo, Mak? Saya ada hormon mah. Ada hormo. Ada Luar hormon. biasa. Tapi abang Tengoknya abang siapa sih? Diulang lagi. Nah, perkenalan dulu. Apa-apa kakak-kakak, saya Daniel Morisambunan, pemilik akun Danielisme. Danielisme. Abang Abang tamunan dari mana? Tamunan Pagaraji. Pagaraji. Ini dongan BK banyak juga tamunan nih, Bang. Oh iya. Tapi by the way, Lai berarti salah satu penggiat TikTok juga. Iya, salah satu TikTok afiliator di Indonesia. Afiliator Apa itu? Maksudnya Afiliator apa? itu kita ngejual barang orang, kita jual lalu kita dapat komisi. Gitu. Barang orang harus ngubungin kita. Enggak. Kita cuma tinggal kontenin aja, masukin keranjang kuning. Ketika ada orang beli, kita dapat komisi langsung. Tapi status By akun system. kita harus kayak gimana? Nah, status akun kita tentunya harus ada minimal followersnya. Followersnya minimal 600 atau 1000. Atau sampai nanti TikTok udah kasih, dia ada keranjang kuningnya. Iya, Oh, nah, bisa pakai. Untuk mendapatkan keranjang kuning itu gimana? Ya itu, harus ada minimal 600 sampai 1000 followers. 600.000 follower dengan BK. Sekarang gini, aku jujur. Ah. Kan pertama aku main TikTok supaya bisa live kan beli followers. Iya. Nah, itu gimana? Bisa nggak itu? Bisa. Dicoba Bisa aja. kan, Bang? Nggak harus yang organik. Iya, yang Dicoba aja, siapa tahu bisa. Oh. Gitu. enggak, jadi gini, Bang. Adong pengalamanku saya. Iya. Jadi adong saya ada akun nami menyomot clipper Iya. podcast dari yang viral. Banyak lah yang live, Iya. ratusan ribu. Tiba-tiba adalah followerku jadi 4.000 lah itu. Alai showcase-na keranjang kuningnya ada ngaktif. Iya. Nah, coba abang lu ngomong sama orang TikTok. Bisa nggak diurus itu? Pasti mungkin TikTok punya peraturan-peraturan tersendiri ya. Tapi selama followersnya itu organik, Bang. Bukan Harusnya suntikan aktif ya? harusnya bisa. Oh. Bukan nggak aktif, tinggal diaktifin aja. Mungkin belum diaktifin aja. Enggak, soalnya ada info
hidden showcase lala gitu. Sampai berapa lama gitu ya? 30 hari kok nggak salah. 30 days. Nanti abis ini aku coba pasti bisa kebuka tuh. Enggak, di TikTok ini cara kita nyari duit itu ada berapa tipe? Gitu. Nah, misalkan, yang saya tahu saat ini sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama dari endorse dulu. Tapi itu harus followersnya banyak. Oh, itu jelas lah. Itu yang cantik-cantik itulah itu ya. Yes. Yang kedua, cantik-cantik gimana? Ya hostnya harus cantik lah. Kalau hostnya jelek, nggak menarik. Kayak mana banyak followersnya itu? Yang kedua dari TikTok afiliator kayak saya ini. Kita bikin video, masukin keranjang kuning. Orang beli dari video kita dapat duit. Ya. Tapi barangnya itu kita harus beli atau gimana? Ya, kalau misalnya kita nggak punya, ya kita beli. Beli dulu lah, Mang. Beli dulu. Kalau nggak, apa yang ada? Ya? Modal lah. Jadi nggak bisa modal dengkul ya? Ya, ilah. Bisa. Berarti kalau misalkan gini, kita sebagai afiliator, katakanlah kita punya produk. Kita review lah produk ini di live kita. Iya kan? Kalau misalkan orang cek keranjang kuning, berarti kita sebagai afiliator nggak ngapa-ngapain kan? Nggak nge-packing, nggak apa gitu. Nggak, betul. Itu indahnya afiliator itu. Kita cuma itu dengan gitu. Saatnya kita nyari duit. Capek-capek ngubungin kurir kan? Nggak. Sudah saatnya 2025 nyari duit. Tapi apa barangnya? Ya, macam-macam semuanya. Handphone. Bisa memburu handphone. Handphone. Casing handphone. Casing. Oke. Jam tangan. Jam tangan. Kaos. Sepatu. Nah, yang paling yang itu, aku ada pernah lihat yang itu, ngetek itu dapat duit. Oh, itu TikTok Go. Itu juga dapat duit. TikTok Go. Jadi kita ngetek tempat makan kita atau hotel. Ketika mereka udah kerja sama dengan TikTok si tempat makan atau hotel tersebut, ketika ada orang ngelihat video kita lalu dia putusin untuk belanja, booking atau belanja dari situ, kita juga dapat duit juga. Oh, berarti macam ngapain aku ngabis-ngabisin duit di TikTok ternyata bisa cuan. Dan kabar baiknya TikTok Go ini lagi di boost banget sama TikTok. Ketika kita posting TikTok Go yang ngasih tag tempat, itu viewersnya wah. Itu namanya apa? TikTok Go. Iklan? Enggak. Review doang. Otomatis tuh ya view-nya tuh jauh lebih besar daripada afiliator. Daripada produk. Oh, gitu. Itu berarti apa? Hotel, restoran? Ya, hotel sama restoran. Hotel sama restoran. Kita harus listing ke hotel, Lang. Ya, berarti saya lihat nge-review lah. Gimana sih, Lang? Enggak, Amang Guru ngomong kayak gitu agak kesannya gimana? Harus ke hotel katanya. Emang apa sih nggak boleh? Cekin di hotel lah. Enggak check-in. Kita ke hotel. Maksudnya untuk review kan boleh keliling jalan. Bisa aja. Gitu. Berarti HP salah lengon akadongan BK HP nasiring komal-komali. Boido HP ya teh. Boido HP menghasilkan. Harus tahu caranya gimana. Nah, inalai mah kan mulo salengon tabereng kan dongan-dongan BK kan gudangan live mengharapkan gift. Tapi sebenarnya imana boido markomal-komal mar PKPK dapat gift, ale boido mana syuting produk sebagai afiliator gitu kan, Bang. Jauh lebih besar daripada Komal. Jauh lebih besar daripada koin. Karena koin kita dipotong sampai 70% kalau nggak salah tuh. Iya, 60%. Ada yang bilang dapat paus, rupanya ke kita cuma dapat 150.000. 180.000. Iya, kurang lebih. Karena potongnya buat TikToknya gede sekali. Padahal kita beli paus berapa koin? Ya, sejuta lah itu. Sejuta. Udah berapa paus lah keluarin? 2. Bahasa hormo, Pak. Harus bahasa horpo. Mang Guru. Nah, tapi itu kita dapatnya dalam bentuk apa nanti komisinya itu? Langsung cash tunai. Langsung masuk ke rekening kita, masuk ke akun kita. Oke. Tinggal kita withdraw. Oh, itu berapa persen komisinya? Tergantung dari sellernya, mulai dari 1% sampai 20%. Tapi umumnya rata-rata di 10%. Tapi sebenarnya kan gini, aku bingung kan adalah dari hasil live-ku itu sebenarnya nggak banyak, cuma $16 sekarang. Ketika itu gift berarti? Gift. Ya nggak tahu lah. Pokoknya waktu aku live nyanyi itu lah. Ada ngasih gift itu. Nah, $16. Ketika aku kemarin mau withdraw, mau dipotong $3. Tunggu dulu lah, aku pikir kan. Nah, kalau misalkan tadi yang afiliator itu, potongannya banyak. Ada, potongannya kecil sekali, 10%. Oh, 10%. Ya. 10% dari yang mau di-withdraw. Dari yang kita mau withdraw. Oke, tapi tunggu lah. Sebelum ke jauh ya, sebelum kita ke Cina nih. Kan kita rencana mau ke China. Oke. Seberapa lama lah supaya aku bisa jadi afiliator? Oke. Dari nol ya, kita bicara nol nih. Karena dengan BK siapa tahu ada yang ini lah. Dari belajarnya segala macam sampai mulai menghasilkan. Dengan kita konsisten 5-10 video per hari. Dalam waktu 3 bulan tuh kita paling dikit ya. Aku tuh pengalamanku, aku udah mulai dapat bersih-bersihnya 50.000 sampai 100.000 per hari di bulan ketiga.
100.000 per hari kali 5 video. 5 sampai 10 video. 5 sampai 15, tapi aku itu bikin 10 video. Itu videonya harus yang dilihat keindahannya nggak? Untuk awal-awal kita bikin aja semampunya kita dulu, one take aja teman-teman. Saya dipaksakan saya punya produk ini nih, bla bla bla. Kalau kamu beli juga gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika bulan ketiga, nah kita udah mulai tuh rapihin video kita. Jangan lagi. Berarti kurang lebih sama kayak dengan views-nya YouTube lah kali ya. Jadi misalkan kita masukin video banyak-banyak, terus hari ini misalkan penontonnya kurang. Mungkin sebulan lagi ada viral naik gitu. Iya, misalkan kan penonton satu video itu katakanlah misalkan 100. Tapi kalau kita bikin 1000 video, ya udah kali berapa itu kan? Songon amat tong le, songon majalah DK kita. Menyebar apa sih bilangnya? Pancing dia. Semakin banyak kita pancing kan kemungkinan dapat ikan tuh banyak gitu. Oke, berarti tadi udah bikin video. Kalau di awal-awal berapa tadi? 5 sampai 10 video per hari. Per hari. Itu dengan produk yang sama. Boleh produk yang sama, boleh produk yang beda. Oke. Bukan video kita jalan-jalan kan? Video tentang produk kan? Boleh jalan-jalan sampai kita jalan pegang payung lah kita ngomong nih, aku lagi panasan. Untung payungnya produk. Yang penting kan produk kan? Iya kan? Ada produknya, bukan yang kita cuma flexing tapi nggak ada itunya, nggak ada manfaatnya gitu. Ya, itu tadi yang geotak tadi apa namanya? Yang geotak TikTok Go tadi itu kalau yang mau jalan-jalan. Itu lokasi. Enggak, maksudku kita jalan-jalan tapi tidak pegang produk sama sekali. Harus ada produknya dong. Enggak, itu mungkin bisa lah. Boleh nggak pegang produk, kita pasarin aja kaos kita. Bisa juga. Tapi memang benar-benar ada showcase-nya kan? Ada di keranjang kita, di showcase kita. Apapun itu, kita lagi makan, kita lagi ngapain, kita mau tidur aja kita giniin video. Tapi di sampingnya ada lampu tidur. Ya bisa juga kita masukin juga keranjang kuningnya. Lampu, betul. Apapun itu Bang bisa. Betul. Berarti apa yang kita pakai ini sebenarnya kalau ada produknya di sana kita review aja. Kalau brand internasional fashion kayak gini jangan. Ini kan Fred Perry ya. Kenapa? Apakah harga? Bukan, karena itu hak kita. Misalkan ini apa namanya? Riders boleh nih kayaknya nih. Bukan, enggak. Ini brand ini Adidas. Adidas nggak boleh. Bukan Adidas. Apa sih? Apa? Kine? Nike bukan maksudnya. Yang ini ada tokonya. Riders. Bukan Riders. Lacoste. Bukan. Coba lihat belakangnya dulu itu. Nggak ada. Ada itu. Ntar dengan BK ya. Small. Bukan. Ini size. ini apa namanya nih? New Era Cap. Enggak, ini brand juga. Kalau brand besar juga yang besar banget kayak Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci, apa ya. Dan memang mereka juga tidak buka itu jangan. Seperti tadi kita lihat tuh Supreme tuh yang official yang brand besar itu belum aja kalau nggak buka. Belum tentu buka affiliate. Nanti kita kena pelanggaran, dan pelanggarannya gede banget. Gitu. Oh gitu. Iya. Kalau untuk hak cipta tuh mahal. Pelanggarannya gede banget. Jadi sebenarnya barang-barang yang sekarang banyak bisa dijual di affiliate itu artinya barang-barang yang memang tren-tren gitu ya. Enggak, rekomendasi lain apa kira-kira nih biar dengan BK ini? Selain barang tren, barang kebutuhan sehari-hari juga boleh. Contoh, tempat sampah, ya, piring, sendok, gelas, tempat tisu. Habis itu apa yang kita pakai sehari-hari? Chargeran. Asbak pun ini bisa jadi. Asbak. Ini aku pernah nih viral nih asbak. Jualan tiap hari ratusan pieces. Iya, asbak kristal-kristal gitu tuh. Nah, saran Lae di range yang harga berapa nih supaya bisa mungkin mudah untuk dapetin omsetnya? Dari harga mulai 20.000 sampai 100.000 itu paling gampang. Ibu-ibu tuh nggak mikir belinya tuh. Ayo kalau barangnya bagus tuh. Harga 30.000, udah beli aja langsung. Cuma 30.000. 30.000, udah. COD lagi. Apalagi COD gitu kan. COD udah. Nah, istilahnya datang gua bayar, kalau nggak datang ya nggak apa-apa kan. Tapi enggak loh, Le. Emang COD masih bisa? Masih. Kemarin kan sering yang viral itu udah nyampe barang nggak mau bayar si pembelinya. Ya itu pembelinya. Oh, itu pembelinya memang yang double. Tapi nih buat kalian dengan BK jangan gitu ya. Kasihan kurirnya. Tapi aku juga sering datang COD, nggak ada orang di rumah, aku ditelepon. Yaudah Mas, gua transfer aja ya. Nah, begitu gua transfer, taruh tuh depan rumah barangnya, dipoto sama dia gitu. Dan 90% transaksi Indonesia tuh COD semua, Bang. Kenapa? Nggak tahu, mungkin orang lebih senang. Karena orang lebih mungkin mau lihat barang dulu, baru bayar. Enggak, ya. Tapi kalau misalnya enggak dibalikin tetap sama aja sih sebenarnya, memang harus dibayar kan itu. Iya. Kecuali kalau misalnya dia pesan asbak pecah.
Enggak, pesan asbak yang datang sepeda. Nah, itu pasti nggak wajar lah. Ketawa Rena tuh. Berarti tadi yang pengalaman Lai itu kan Lai bilang 3 bulan lah paling tidak, misalkan kita upload satu produk satu hari itu 5 produk atau 10 produk gitu. Itu pasti sudah cuan ya? Tidak ada yang pasti, tetapi tidak-tidaknya potensi itu pengalamanku besar. Seperti itu. Ya, kalau misalkan followernya itu udah di atas 10.000, oh lebih bagus lagi. Nah, ya pertanyaannya gini, afiliator itu kan yang model kayak Lai ini kan pasti banyak. Banyak. Dengan produk yang sama, Lai jualan ini, saya jualan ini, semua kita jualan ini. Gimana bisa nyangkut bahwa orang customer itu nempelnya ke kita? Ya. Itulah adilnya TikTok. Dia nyebarkan video kita bukan ke followers kita. Jadi mau kita punya 1 juta followers, mau kita punya 1000 followers itu sama. Disebarkan ke 200 orang pertama dulu. Ketika orang itu suka, followers orang yang lihat suka, mereka klik, mungkin nonton lebih lama sedikit. Di broadcast lagi. Sebarin lagi. Lebih banyak orang lagi. Berarti udah pakai algoritma gitu. Ya. Beda sama YouTube sama yang lain. Pantas lah, ada beberapa videoku penontonnya cuma nggak nyampe 200. Iya. Karena ya mungkin kurang bagus atau gimana gitu. Ya, tidak disebarkan lagi karena si 200 orang pertama kali tidak meninggalkan komen, tidak nge-like, tidak nonton sampai habis, itu banyak faktornya. Nah, gitu. Tapi pernah aku ngomong jadi aku nonton itu yang cakep-cakep tuh di TikTok. Semua yang cakep-cakep cewek-cewek semua diinin. Iya, diulang lagi. TikTok kan nyebarin lagi kepada kita apa yang kita suka. Ya berarti balik lagi main algoritma juga. Ya, kan? Berarti kan paling tidak yang barang yang tren lah yang kita harus bikin ini di awal-awal itu kan. Ya berarti artinya nggak semua maksudnya kita juga harus milah-milah produk mana yang marketingnya bagus ya. Iya, tapi saranku di awal-awal nggak usah pilih-pilih. Hajar aja semua. Nanti kita tahu sendiri, ini yang laku, ini yang laku. Cobain aja semua. Asal jangan produk mahal, yang 30.000 aja kita beli. Berarti by experience ya. Betul. Artinya by experience. Tapi itu kita harus beli barangnya dulu. Bisa beli, bisa yang di rumah. Bisa yang di rumah. Oh iya bisa. Nggak harus barang. Artinya walaupun barang yang sama, ini udah bekas pakai nggak masalah. Nggak apa-apa. Di rumah kita ada 40 barang yang aku udah pernah catat di barang kos-kosan loh. Kos-kosan aja ada 40 barang yang bisa dipakai. Oke. Apalagi cewek. Dan itu ada semua di TikTok. Wow. Iya, mulai dari handuk, keset, backup. Gitu. Apapun itu ada 40. Itu kosan. Mulai dari kaos kaki sampai ini cat rambut. Tapi ini asli lah. Pomet. Abang gue belum tahu lah. Di BK itu udah jual kolor. Iya. Jual kolor kami. Tengok tuh dengan BK di TikTok kita. Dan laku. Oh ya? Jadi per hari ini aku dapat Tapi Tulang nggak bikin video kolor berarti kan? Belum. Karena nggak masuk di beranda gua. Belum buat VT kita. Karena kan memang di BK itu masih fokus di live. Iya. Nah makanya tadi aku datangkan abangnya dari China langsung. Untuk diskusi lah. Ternyata ada insight bahwa selain live, nanti itu mungkin perlu ini juga Bang. Mana lebih bagus kita live jualan, fokus di jualan atau di tebar VT kan? Affiliate produk. Konten, sorry. Tulang itu kolor atau barang yang lainnya punya sendiri atau affiliate? Beli. Tapi kan maksudnya affiliate semua? Affiliate. Okay. Dari pengalaman lain itu, kalau misalkan dibanding jualan live, 1 hari lah katakan, atau 1 bulan, dibanding misalkan kita sudah take video, misalkan 5 per hari, dalam waktu 1 bulan. Lebih efektif mana? Efektif mana? Ya. Kalau untuk orang-orang baru seperti kita ini, aku lebih rekomendasiin tentunya konten. Video. Banyakin konten. Karena untuk bikin 10 konten per hari, satu kontennya kan cuma di bawah 1 menit. Iya. Untuk bikin 10 berarti cuma 10 menit. Iya. Sedangkan kalau untuk live kita harus berjam-jam. Kalau orang nama-nama besar yang udah followersnya jutaan, itu dia live sehari itu dapatnya miliaran. Tapi kalau kita live sehari, yang ada encok dong. Gitu ya. Jadi paling 100.000, 200.000. Sebenarnya kalau pemula itu bikin video VT ya. Tulang udah mulai merasa encok. Bukan. Udah encok nih. Bukan, aku terganggu sama mereka. Siapa sih itu? Enggak, soalnya di auto frame ini dengan BK ada juga afiliator, teman kita juga. Dia baru mulai 4 bulan, tapi sekarang 3 bulan. Oke. Tapi udah lumayan menghasilkan. Udah kebeli Ferrari belum, Bro? Sedikit lagi. Yang terbaik. Tapi yang sekarang pengalamannya Lai, rata-rata udah berapa nih ininya? Range-nya lah. Range. Tapi range-nya apa lama, Bro? Sorry nggak? Range omset atau komisi? Omset lah. Boleh.
Aku di 3 bulan pertama, jadi bulan pertama aku dapat 50.000 per bulan komisi, alias 500.000 GMV. Oke, itu awal-awal. Bulan kedua aku dapat 1,4 juta, aku masih ingat itu. Itu Juni tahun lalu. 1,4 juta komisi bersih dalam 1 bulan. Di bulan ketiga aku meledak, dapat 11 juta komisi. Oh, jualan apa itu? Jualan apa? Tempat sampah. Tempat sampah. Iya. Tempat sampah dong, dengan BK tempat sampah. Tempat sampah. Komisi 1 juta berarti omsetnya berapa tuh? Nah, komisi 11 juta langsung. 11 juta berarti omset 100 jutaan. Puluhan juta. 10 juta lah. Tempat sampah harganya berapa ya? 40 ribuan. 40 ribu. Jualnya lumayan banyak itu tiap hari. Berarti Lang, jual kolor yang banyak Lang. Iya, benar. Enggak, masalahnya kan gini. Kita kan kalau jualan itu sebenarnya mau bikin VT itu harus milih-milih. Artinya kita bikin VT yang memang dipakai semua orang. Ya, jangan pula kita bikin VT primer lah ya. Iya, yang nggak dipakai semua orang kan. Ya, jarang orang belinya. Ya kolor kan masuk. Ya, itu kan dipakai semua orang kan. Gitu kolor. Tapi tadi aku apalagi BH kali. Nah, ini lebih dimasuk lagi. Lebih masuk. Kalau BH masa gue ntar nyobainnya gimana lah ya? Lah ini juga, aduh, ngeri kali. Nah, harus dicobain kan. Ada misalkan BH 36A, 36B. Iya, tapi kan orang nanti kebayangnya apa? Segede mangkok. Segede mangkok bubur, mangkok apa, nggak ngerti lah. Faktanya Bang, ada teman kita jualan BH, omsetnya 384 juta per hari. Hah? Omsetnya. Omset. Komisinya 10%, bayangin. 1 bulan dah. 1 hari. Lang, besok beli BH. 1 bulan udah berapa itu? Ya. Ntar aku telepon lu siapa? Victoria Secret. Ditanya orang rumah. BH siapa nih? Dan bukan BH mahal ya. BH 30 ribuan. 30 ribuan. 30 ribuan. Pangsa pasarnya banyak. Mama ngeliat. Iya benar. Oh ini gue butuh nih. Iya. Setuju. Tapi tadi aku dengar apa sih? Ada istilah apa? Kan dari omset tuh. Ya. Terus ada istilah GMV itu apa itu? Oke, GMV Max. GMV itu adalah gross marketing value, alias omset. Omset. Fungsinya untuk apa di TikTok itu? GMV itu nama lain dari omset. Oke. Cuma tulisannya aja. Artinya kan gross marketing value. Artinya itu omset, penjualan. Pernah saya lihat sih. Ada level 1, level 2 itu maksudnya gimana? Oke, di TikTok ada level. Ketika kita pencapaian segini, kita masuk level segini. Pencapaian segini, itu masuk level segini. Semakin tinggi pencapaian kita, semakin tinggi level kita. Dan makin tinggi level, makin banyak lagi benefit yang kita dapat dari TikTok. Jadi berarti bisa jadi semakin tinggi. Sama kayak itu, Le. Komisinya makin tinggi juga? Oh ya. Kayak itu, Le. Kayak level-level di TikTok itu. Ya. Misalkan spender. Yes. Kan antara misalkan level 20 ke 21, kita harus nge-spend berapa? 5 juta, gitu kan. Nanti 21 ke 22, itu minimal 8 juta. Yes. Tapi kalau misalkan untuk level-level awal, misalkan kita mau level 11 lah katakan. Level 11 mana nih? Level 11. Level 11. Spender. Itu kan misalkan baru 1 juta udah langsung level 11. Tapi semakin tinggi dia, range-nya itu semakin jauh. Berarti tapi kayak gitu juga ya? Level spender nggak bisa dijadiin level GMV itu nggak bisa? Nggak bisa. Spender nunjak lama-lama ya, aduh. Spender ini kehormatannya. Tadi mau jual BH, sekarang level lebih tinggi dia kehormatannya, karena dia menghabiskan untuk TikTok. Kita kan mendapatkan uang dari TikTok. Kebalikannya. Iya, makanya itu aku setiap saat itu begitu ini masuk message gitu kan. Live gitu kan, diminta masuk tawarin gitu terus kan, tawarin terus. Tapi awal abang donatur, inbox gue banyak banget jadinya. Sombong amat. Makin dipuji-puji itu. Padahal kita mau cari cuan nih, gimana caranya nih? Apalagi buat dongan-dongan BK ya, yang sering komal-komal saya lihat berjam-jam mungkin. Iya. Kadang saya berangkat ke kantor, misalkan jam 6:30, saya lihat dia masih komal. Terus nanti makan siang saya buka lagi TikTok, masih komal juga. Padahal kalau itu dimanfaatkan untuk bikin VT, lebih itu sebenarnya bisa lebih cuan bilang. Ya sangat produktif lah. Bahkan lebih besar dari gift. Iyalah ya. Kadang itu tadi. Bayangkan dari pagi sampai jam 12 siang, saya lihat koinnya cuma paling 50. Yes. Dan abang tahu nggak? Ketika bikin konten nggak perlu berhenti komal banget. Komal bisa berjam-jam. Kita bikin konten cuma 10 menit kok untuk 10 video. Bisa untuk seharian. Abis itu kalau udah selesai bikin konten ya udah silakan komal lagi. Toh konten itu nggak harus perfect yang tulisan-tulisan itunya gitu. Nggak begitu ya. Cukup bilang bahwa ini produk ini bermanfaat buat saya. Kalau kamu mau beli juga,
boleh dicek di keranjang kiri bawah ini. Tapi yang menarik gini, yang menarik yang mau saya tanya sebenarnya kan gini gitu. Gimana caranya atau prosesnya sampai kita punya keranjang kuning? Itu. Ya. Itu gimana itu? Intinya kita cari dulu followers. Untuk dari 1 sampai 1000 followers. Iya. Nah, untuk mendapatkan followers ada banyak cara. Bisa dari konten, bisa dari cara-cara lain. Dan tadi aku bilang Clipper bisa ya? Bisa Clipper juga. Bisa juga bikin video foto cewek lalu bilang, aku janda nih, aku lagi cari yang mau menerima aku. Dia banyak followersnya. Wow, meledak gitu. Enggak, itu tuh fit. Manja. Ada juga, tahu nggak yang dia pakai ini apa? Yang jeruk. Oh iya, kulit jeruk. Tap guys. Itu sebelah udah siap ready tuh. Mau kerja kan ya? pindah aplikasi lain. Aku ikutin tiap hari. Oh, itu. Itu apa sih? Enggak, untuk naikin follower. Jadi gini, dia kerja tuh. Ya udah follow dulu akunnya. Dikasih lah IG, dikasih TikToknya, nge-follow kan. Akhirnya banyak lah yang ini. Ya, penasaran kan? Enggak, balik lagi tadi. Ketika misalkan kita punya follower 1000. Ya. Oke. Cara mengaktifkan keranjang kuning ini bagaimana? Udah ada langsung otomatis lah. Langsung dia di bagian langsung muncul itu bagian TikTok affiliate ada. Kita tinggal pencet aja, kita nanti diarahin. Udah gampang banget itu muncul pop up. Next kan? Iya, next aja. Udah. Tapi ada pilihan nggak harus bisnis account kan? Kalau nggak salah ada bisnis. Enggak. Akun pribadi juga bisa, nggak harus gitu bisnis. ya. Emang TikTok ada bisnis? Ada bisnis. Ya, gimana? Berarti selama ini Batakran nggak bisnis account? Aduh. Kan bukan, aku kan sengaja level itu supaya ini jawab. Ya. Bagus. Nih nanti John suruh gua roket lagi deh. Oke, berarti sampai terakhir ini JMV udah level berapa? 10 kali lipat lah dari yang aku ceritain tadi. Ya dengar itu ya, dengan BK ya. 10 kali lipat tadi yang dari terakhir pencapaian yang disebutkan sama lain. Tapi ada live? Enggak, sama sekali. Jadi bedanya apa? Oke, kalau live itu menurutku ya, aku belum sampai di levelnya untuk live karena aku bukan public figure. Tapi ketika aku bikin konten, kita ngobrol gini, duit masuk. Kita tidur, duit masuk. Konten terus ngalir terus itu dia punya viewers. Tanpa kita sadarin, konten yang sekarang kita bikin belum tentu sekarang besok langsung viral. Bisa 2 minggu kemudian, bisa bahkan berbulan-bulan kemudian. Karena pengalamanku gini lah ya. Aku baru main TikTok. Misalkan aku mulai dari beli sound card, beli mixer. Itu semua aku bukan dari tapi yang review produk yang di TikTok itu sendiri. Jadi korban lah dalam tanda kutip ya. Jadi begitu misalkan review, oh ini sound card ini, oh ini mixer ini. Cara makainya begini, cara begini. Belilah langsung klik keranjang kuning, beli. Itulah affiliate. Jadi aku bikin video sekarang tentang asbak ini. Belum tentu besok ada yang mau beli, tapi berapa minggu atau bulan kemudian ada yang mau cari asbak di TikTok. Pengen lihat dong yang ini kaca ini. Lalu muncul videoku, aku lagi gini-giniin. Ini tebel nih. Ini nggak gampang pecah dan ini tampilannya bikin rumah kita makin estetik. Orang itu langsung beli. Bayangkan kalau kita punya 1000 video. Yes, betul sekali. 1 bulan laku 2 piece per video. Ya itu tadi aku bilang lah, kayak kita. Tapi memang GMV-nya berapa? Itu kan tetap tadi ya algoritmanya yang jual. Kan aku bilang tadi yang jual ini kan mungkin banyak nih. Algoritma yang bisa kena ke kita kan memang balik lagi ke isi konten kita. Isi konten sama berapa lama orang di situ gitu. Dari TikToknya sendiri sebenarnya ada nggak sih offering misalnya gini, kan kalau misalnya di YouTube mau pasang iklan nggak? Gitu kan? Atau mau saya naikin nggak gitu? Pokoknya mau TikTok naikin nggak? Gitu. Ya udah kalau nggak mau selesai dengan BK. Itu ada. Dari TikTok ada penawaran untuk kita ngiklan atau enggak? Bisa mulai dari 15.000 per hari. Tapi untuk awal-awal nggak usah ngiklan, biar aja TikTok sendiri nyebarin. Ngalir sendiri. Pasti nyangkut itu ya? Pasti. Oh ya? Pasti. Segitu banyak pengguna afiliator itu? Ada 120 juta data terakhirku, 120 juta pengguna TikTok di Indonesia. Dan ada 9 juta kreator. Bayangin dari 120 juta baru 9 juta kreator di Indonesia. Nggak sampai 10% ya? Iya. Ini pangsa pasar kita masih banyak banget. Oh, berarti pasti nyangkut lah ya? Pasti nyangkut, Bang. Lah, penduduk kita 400 juta, Bang Bro. 250.
Itu penduduk mana? Orang tulang di negara mana itu? Kan orang tulang di negara TikTok kan. Enggak kok kayak episode kali ini gue jadi bully-bulian ya. Ya hitungannya pengguna TikTok dong. Karena nggak mungkin yang main Facebook belanja di TikTok kan. Kalau ngerokok bisa juga Bang. Bisa juga. Mereka kan kita dalam satu handphone tuh rata-rata orang udah punya Facebook, TikTok, punya IG, punya segala macam. Itu udah kayak nggak, maksudku dia nggak punya akun TikTok. Oh iya. Kan nggak mungkin belanja. Nah ini juga info bagus nih. Banyak abang-abang kakak-kakak ini masih anti sama TikTok. Masih. Loh, aku sebenarnya dulu anti sama TikTok. Bapak ini. Karena apa? Pertama saya nonton TikTok itu kan yang dulu kan yang masih goyang-goyang gitu kan. Bener. Itu paling saya benci gitu. Ternyata sama dia disawer yang goyang itu sekarang. Bukan. Yang nyanyi. Bukan yang goyang ya, yang nyanyi ya. Beda. Tapi ternyata aku pun kayak Bang dulu anti banget TikTok, apaan sih alay gitu. Tapi ternyata lebih banyak manfaatnya yang kita bisa dapetin dari TikTok. Daripada ya kalau kita mau yang nggak suka goyang-goyang, kita nggak usah nonton itu, skip aja. Nah karena di otak kita dulu kan itu kan goyang-goyang itu, tapi itu mungkin tadi. Jadi TikTok itu sebenarnya berkembang. Jadi setelah saya juga googling, TikTok itu berkembang. Tadinya itu kan hanya untuk entertain doang gitu kan. Tapi sekarang itu kan mode jualan apa segala macam. Jadi e-commerce, entertainment apa sih istilahnya gitu. Gitu. Bahkan saya lihat itu memang karena saya juga kan manpower supply. Ya, jadi banyak karyawan saya juga sebenarnya itu kurir-kurirnya itu yang untuk mengantarkan barang TikTok. Wow, gitu. Hasil penjualan dari TikTok lah. Artinya misalnya barang-barang pesanan dari TikTok ya? Pesanan dari TikTok gitu. Emang tinggi ya. Nah, sekarang gini, Le, aku tanya. Harus punya berapa akun untuk bisa naikin kita punya penjualan? Misalnya Le punya 1 akun, 2 akun, 3 akun? Oke. Untuk pertama 1 akun aja. Oh, 1 akun ya? Bahkan sampai kita tajir melintir juga 1 akun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Fokus aja. Di 1 akun itu. Fokus aja 1. Tapi kalau kita mau iseng-iseng nambah lagi, akun lagi ya silakan juga. Tapi takutnya nanti nggak. Tapi nggak harus bersegmented kan? Akun ini gue mau segmented. Tidak. Saya random, Bang. Aku nih random. Aku jualan segala macam barang. Dari barang yang paling aneh apa? Bulu mata. Bayangin, aku jualan bulu mata. Lalu aku jualan apa lagi? Itu bikin VT itu? Bikin, tapi nggak pakai mata, cuma gini-giniin aja. Sama juga kalau jualan BH nggak mungkin gini-giniin kan? Bulu mata ada magnetnya gitu. Aku bilang nih. Saya pikir tadinya kan kalau bulu mata kan harus ditempel kan, padahal kan cowok. Kalau BH harus digini. Ada, kalau BH kan pakai manekin kan bisa. Bisa. Gitu kan. Tapi kurang dapet sih menurutku. Oh, yang dapat itu harus langsung ya. Langsung. Maksudnya manekinnya nggak gerak gitu. Maksudnya potensi untuk orang beli kan? Kan gitu. Sekarang pertanyaannya gini, kan kalau misalkan di TikTok itu kan katanya ada peraturan. Kalau misalkan ada video yang vulgar. Ya. Itu kan kena PL gitu kan. Nah, kalau pas kita bikin VT iklan BH cuma BH-nya doang yang kelihatan, itu kena itu enggak? Enggak. Asal kita nggak nunjukin manekin yang terlalu terlalu vulgar juga. Bukan misalkan yang itunya BH-nya. Yang jualan BH-nya perempuan gitu. Perempuan yang dipakai sendiri gitu. Dia nggak pakai, dia tunjukin doang. Ada lagi yang pakai tapi dari luar. Dari luar, tapi tetap pakai kaos. Tetap pakai. Aku soalnya pemerhati host yang jualan begitu, Le. Oh gitu. Suka ya? Ya sama aja kayak tulang kan jualan kolor tadi kan nggak dipakein gitu, pasti ditunjukin gini doang kan. Kalau VT aku pakai. Oh ya? Iya. Tulang bikin VT pakai kolor gitu lah. Kekok itu terus ya. Enggak lah, maksudnya kan misalkan kita berdiri nih, ya pakai aja. Misalnya aku pakai celana panjang, ya aku pakai aja gini. Jadi BH juga sama. Jadi Superman lah yang celana dalamnya di luar. Iya. Hanya untuk menunjukkan ke calon pembeli, oh bagus nih modelnya. Gitu. Emang murah ya, aneh sih. Ya. Tapi menurut Laya Daniel, kira-kira ke depan kan setiap ada suatu segmen atau hal yang baru. Potensi. Kayak, kan ada titik jenuhnya gitu. Kalau menurut Laya Daniel itu sampai berapa tahun lagi ini bisa, kan sekarang kan pasar-pasarnya kan masih terbuka luas. Kira-kira berapa tahun lagi dia tuh sampai mencapai titik jenuh gitu menurut perkiraan Laya Daniel?
Prediksiku 10 sampai 15 tahun lagi. 10 sampai 15 tahun lagi. Sampai DPR dibubarin. Ya, jangan begitu. Atau sampai ada ini atau mungkin itu nih. Tapi itu benar Bang, ini benar. DPR tuh udah mau mulai nyinggung-nyinggung afiliator loh. Mereka tuh rese banget. Mereka sendiri minta naik gaji. Tapi afiliator mau dipajakin. Aduh, luar biasa. Aduh. Coba deh ngaca dulu Bapak. Berarti Bapak mohon maaf ya. Pak DPR ngaca dulu deh. Berarti ini gini, potensinya masih ada gitu kan. Atau sampai dengan ada kompetitor yang baru lah mungkin. Kayaknya kecil sih Bro, kompetitor yang baru kecil. Jangan salah lah. Soalnya TikTok itu, tahu nggak kalian siapa yang punya? Nggak tahu kalian. Sama, saya juga nggak tahu. Tahu nggak punya siapa? Enggak. Iya. Aku juga nggak tahu. Nggak, aku nanya, tahu nggak? Udah sama kita berarti. Setahuku itu diinjek dananya oleh ByteDance. Iya. Itu gede loh. Oke, maksud gua Tencent. segede-gedenya dulu juga kan kita melihat dulu Instagram juga gede. Iya kan? Instagram gede. Nanti sampai kapan lah ini? Sampai ada lah nanti keluar. Ternyata keluarlah TikTok. Ya kita nggak tahu ada yang lebih gede lagi kan. Sebenarnya kan kalau Instagram itu kan dulu kan untuk branding kan. Tapi kan sempat dipakai jualan juga tuh. Live, tapi live. Iya. Artinya sempat orang banyak jualan juga di Instagram. Ya, tapi di Facebook udah banyak lah. Tapi ada keranjang kan? Tapi kok keranjang. Ada. Nah sekarang kan itu tadi kepada dongan-dongan BK, kenapa sangat menarik sekali pembahasan hari ini ya? Kita sebagai afiliator, kita nggak perlu bungkus-bungkus itu produk. Kita nggak perlu menghubung-hubungin siapa sellernya. Cuma klik doang ya. Kurirnya tinggal, pokoknya udah langsung begitu bikin VT, orang klik dari situ langsung cuan. Itu aja yang penting. Withdraw, beli koin, sawer. Itu abang ini. Kapok gua. Jangan sampai kerbau saya satu lagi dijual. Tinggal satu-satunya itu kerbau. Tapi segini, ada juga saya lihat metodenya orang untuk jualan ini. Kan ada yang pakai afiliator, ada juga yang jualan pakai wawa terus nomor rekening. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Itu mereka jualannya dengan metode yang manual. Mereka nggak lihat TikTok karena biasanya yang mereka jual adalah produk pre-love, produk bekas. Barang-barang branded. Itu diizinkan sama TikTok. Itu sudah gray head ya, alias udah sebenarnya tidak diizinkan sama TikTok karena udah wawa, mereka udah harusnya ngomong WA, mereka sebutnya wawa. Habis nomornya disamar-samarkan lagi. Betul. Karena TikTok tidak mengizinkan. 8 jadi B gitu. Iya, TikTok tidak mengizinkan untuk ada traffic keluar dari TikTok. Gitu. Ketika ada keluar, jangankan nomor WhatsApp, website aja aku cantumin di bio ke website, udah kena aku pelanggaran. Nggak boleh. Karena kan kalau yang kita lihat itu ya kayak di FB jualan itu kan. Mereka itu jualan live di FB gitu kan. Hubungi admin. Terus dia nge-packing sendiri. Nah, sebenarnya di TikTok juga ada juga saya lihat kayak gitu. Misalkan dia beli jaket dari Bandung, kaos-kaos gitu kan, tunjukin. Nah, tapi itu kan banyak juga sih. Saya lihat banyak yang nomor wawa dan sebagainya gitu. Bukan just tip. Bukan. Dia jualan lagi. Tapi dia nge-packing sendiri gitu. Itu kalau menurutku ya, dari sudut pandangku mungkin mereka mau menghindari pajak, bisa jadi. Bisa. Atau keribetan masalah administrasi mendaftar ke TikTok Shop. Bisa juga. Ya kan? Atau barang mereka ditolak oleh TikTok. Contoh, skincare atau parfum tidak BPOM, atau suplemen yang nggak BPOM, atau obat-obat yang tidak. Contoh, banyak yang pembesar, atau segala macam. Itu kan overclaim semua. Obat besar apa nih, Le? Pembesar area tertentu. Ya alat vital lah gitu contoh. Yang tidak ada ilmiahnya. Ya, secara kedokteran itu nggak ada gitu. Orang kita suka, pengen beli. TikTok juga udah nggak ngizinin, tapi mereka bikin lah dengan cara seperti itu. Ya, tinggal tunggu waktu aja. TikTok pun banned mereka juga. Gitu. Mereka emang ada ini ya, apa namanya? Kayak semacam ronda. Ada, dan rondanya lebih canggih. AI langsung ronda ya. Gokil. Gitu. Jadi, tapi itu cukup sebagai seorang afiliator itu cukup mengganggu nggak buat Tidak ya. Nggak, pertanyaan Mang Pur adalah, ini jadi pekerjaan utama nggak? Atau sampingan nih Mas Le? Aku udah utama sekarang. Udah utama. Berarti memang menjanjikan kan? Sekarang aku tanya sama Abang, di mana lagi kita bisa kerja dapat 3 digit per bulan bersih kantong. Waktu kita yang ngatur. Tapi waktu kita ngatur. Kita keluyuran gitu. Kita keluyuran. Duitnya masuk ya kan? Duitnya masuk gitu. Wow. Iya. Enggak, tinggal suka kita gitu. Misalkan kita mau WD 50%. Iya, boleh. Di ke rekening kita, ya oke. Tinggalin dulu 50%. Tiba-tiba besok ya kita bikin kayak jadi tabungan lah gitu kan. Tapi gini juga, Bang.
kita juga harus fair juga ke penonton kita ini. Ini kan semua yang indah-indah nih. Betul. Nah, kalian juga harus konsisten gitu ya, Bang? Betul. Ya, dan juga perbaiki cara kita menyampaikan informasi. Perbaiki juga tampilan, visual kita. Visual kita juga harus rapi juga. Betul. Jangan kamera burik-burik, kamera kotor nih. Bukan cuma itu, misalkan kita pada saat bikin VT nggak make up, apalagi perempuan gitu kan. Tapi ada tuh yang viral. Yang di Kalimantan. Jualan apa? Ini nih lah, apa namanya? Tapi kan mandi dia make up. Bukan, yang cowok, bro. Tapi kan mandi dia, maksudnya dia nggak rapi gitu. Wah, parah banget tuh. tapi Bang, ada yang viral-viral, ada. Tapi nggak sebanyak yang rapih. Ya. Mau mengharapkan apa? Kita keberuntungan 1-2 orang, kita mau ikutan. Kalau misalkan gini, Le, akar apa itu yang dari Kalimantan itu yang bikin obat itu? Akar bajaga apa ya? Iya. Kayu. Kayu akar Bajawa. Bajagah atau bajaka? Perjaka. Iya, yang buat obat darah tinggi apa segala macam. Kalau jualan itu, Le, dia pas ditombak-tombak gitu, nggak usah make up, Le. Tapi kan karena memang ditombak-tombak. Tapi kan pola dia nyampaikan nih, misalkan, nih obat untuk bla 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 bla. Packagingnya seperti ini, kan dia udah harus kasih kemasan juga kan? Nggak juga. Kalau yang saya lihat itu pernah ada orang jualan itu memang di Facebook, di Facebook kan, ya kan. Tapi kalau kulihat pas lagi packing, ini kita lagi packing nih 250 batang pack gitu kan? Piece. Dia nggak ada make up karena memang sesuai dengan produknya kan. Tapi kalau misalkan contoh kita jualan keranjang sampah, ya mungkin ya nggak perlu kita sorot keranjang diri kita kan, keranjang sampahnya aja. Tapi kalau misalkan kita udah jualan misalkan lipstick, parfum, harus digini dong, Le, ya kan? Biar sinkron bilang. Biar sinkron gitu. Jadi kita jualan apa, Bang? Udah bilang BH ya. Nah, terus Bang, tantangan Abang apa nih? Tantangannya saat ini. Atau tinggal udah lempeng-lempeng aja. Ketika aku sudah jalan 1 tahun, tantangannya adalah malas. Berarti konsisten. Konsisten. Kalau tantangan utama waktu awal 1-3 bulan banyak sekali. Aduh, gimana ya cara ngomong yang lancar? Itu kan juga harus dilatih juga. Angle kamera gimana? Gimana ya supaya kameraku ini nggak burem, supaya tampilannya menarik. Gitu. Terus produk apa yang harus aku pilih nih? Nah, itu banyak. Nah, kalau misalkan nih kan kadang kita kan suara kita itu kan bisa terputus-putus. Tidak lancar gitu. Kita ketik dulu di AI, terus nanti kita sorot video, nanti pakai suara AI, bisa nggak? Bisa, tapi 2 kali kerja. 2 kali kerja ya? Lebih baik kita ngomong aja sendiri sambil ngasih. Langsung ya? Spontan ya? Spontan. Awal-awal aku bikin video nggak pakai muka, Bang. Aku gini aja. Faceless. Iya, begini aja. Ini teman-teman, nih ada ini nih, aku baru beli ini nih, segala macam. Ini kegunaannya bla 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 bla. Harganya juga lagi promo. Kalau kamu mau langsung check out sekarang di keranjang kiri bawah. Udah, itu sampai 1000 video aku bikin kayak gitu semua. Tapi lama-lama ya aku harus peningkatan dong, jangan kayak gitu terus. Oh, berarti kalau misalkan udah peningkatan berarti layak butuh asisten dong untuk shooting. Boleh. Oh enggak, sekarang aku enggak. Udah punya masih tim. Sendiri. Masih sendiri. Oh, berarti taruhan handphone stand kayak gitu. Baru. Iya. Oh, berarti nggak sulit ya? Nggak sulit. Nggak bisa sendiri ya, itu masalahnya itu. Lihat aja di ini, akunku ini. Di TikTok. Akun ini. Follow Danialisme. Jadi follow untuk mereka mau belajar tentang bikin VT, tentang produk, afiliator, nanti follow akun Danialisme. Nanti kalau untuk ordernya ke akun saya. Iya, boleh. Kami jualan, Mas. Enggak, Bang Buru ini malam ini rese nih. Nah, tunggu lah. Ini aku ada penasaran juga nih. Apa bedanya Shopee sama TikTok? Ya, main Shopee juga? Belum. Bedanya beda platform. Nggak, selain platform lah. Maksudku secara polanya sama nggak sih dengan TikTok gitu? Ketika orang mau ke Shopee, dia udah pasti mau belanja. Tapi ketika orang mau ke TikTok, dia mau ngeliat hiburan. Tiba-tiba kita muncul dengan hiburan kita, lalu kita kasih solusi buat masalah yang mereka lagi hadapin. Yang jual BH tadi muncul. Apapun. Enggak, masalahnya kan gini lah. Kalau Shopee itu live-nya itu jadi Shopee. Ya kan sama, TikTok juga live TikTok. Kan artinya kan gini, kita live di TikTok, ya kan? Tapi produknya itu kan di Topet. Sama aja sih, masih Bang. Cuman intinya orang kalau ke Shopee itu benar-benar dia udah nyari dari otak. Udah nyari benar mau belanja. Mau belanja. Iya. Kalau ke Shopee memang tujuannya mau belanja. Niatnya berarti kan. Ya. Tapi kalau di TikTok memang dia mungkin mau belanja, tapi dia
dapatnya entertain gitu kan. Dapat entertainment juga di situ. Ibaratnya kita ke mall, sebenarnya mau makan. Pas baju lewat, betul. Set, cakep tuh. Bagus nih baju. Iya, pas nengok saldo, ya nggak jadi deh. Dan faktanya pengunjung TikTok jauh lebih banyak. Iya, pengunjung TikTok jauh lebih banyak daripada Shopee sebelahnya. Gitu. Nggak apa-apa Bang, sebut aja. Ya nanti di ini aja tit gitu. Nggak, soalnya ntar lagi mau kita akuisisi Shopee. Aku akui sisi sebelah kiri atau sebelah kanan? Sisi kanan. Tapi menarik ya. Menarik banget. Jadi sebenarnya di Batak Keren itu pun kita udah mulai nilai, Amang Bro, Bang. Kita udah mulai pelan-pelan lah. Tapi memang yang dibilang Bang Daniel itu proven. Jadi kita tuh pertama lebih ke masalah konsistensi lah ya. Nah, buat dongan-dongan BK itu, maksudnya kan kita ngomong yang indah nih. Abang ini game fee atau omsetnya udah berapa. Nah, jangan kalian dengar itu seolah-olah, wah, mudah. Gua harus mau begitu, gampang kok. Ternyata yang sangat yang harus kita kalahkan adalah konsistensi dulu. Gitu. Ya, jadi sebenarnya dongan BK kita malam ini sebenarnya ingin memberikan insight baru terkait dengan bagaimana sih mencari cuan. Makanya kita hadirkan Lai Daniel dari Guangzhou khusus karena selama ini dia tinggal di Guangzhou. Kita hadirkan ke sini itu semua demi dongan-dongan BK supaya apa? TikToknya itu bisa lebih efektif dan menggunakan TikTok juga menggunakan TikTok lebih produktif lagi gitu. Jadi sekarang Batak Keren di tahap yang mana nih? Udah tahap jenuh belum? Belum sih, lagi tahap membara sih. Apalagi tadi baru dapat insight di bawah penjualan BH dongan BK sampai 300 juta per hari. Per hari. Hampir 400 Bang. 385 juta. Sesuatu hal yang kita pikir apa sih BH? Nggak tahunya itu kebutuhan ibu-ibu. Coba kalau per hari 385 juta, kalau afiliator dapat 10% kira-kira dengan BK hitung sendiri berapa? 30 hasilnya sehari. Sehari itu 30 hari sebulan. Wow. Jadi DPR ya. Iya. Kalah. Ya udah kalau kayak gitu, Bro, Bang, sorry lah ya, aku mau ini. Mobil BH. Pasar Tanah Abang dulu. Lah kan harus ini. Kenapa harus ke Pasar Tanah Abang? Beli aja langsung. Kan beli aja langsung di situ. Dari showcase Abang ini aja ya. Akun dari Abang ini juga ada. Kan. Enggak, mending lihat shoot dulu. Belinya di akun gue. Mending lihat shoot dulu. Shoot dulu kan. Keranjang kuning. Biar aku beli dah. Oke. Udah ya, ketemu dulu ya. Sampai di situ dulu ya. Sampai di sini dulu maksudnya. Dongan BK, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, bye. Selamat malam.